Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Tuhan sungguh sangat baik buat kami, selalu menyertai, menuntun, dan memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita diberikan bukan hanya telinga untuk mendengar, tapi juga hati untuk mengenali dan mengerti suara Tuhan. Ayat ini menggambarkan suatu momen di mana Samuel yang masih sangat kecil mengalami suatu peristiwa yang belum pernah ia alami sebelumnya, yaitu mendengar suara Tuhan. Untuk keempat kalinya Tuhan memanggil namanya. Awalnya Samuel mengira itu adalah suara dari Imam Eli, tapi setelah 3 kali bertanya, Imam Eli berkata pada Samuel bahwa itu adalah suara Tuhan. Bagi sebagian orang mungkin hal semacam ini merupakan hal yang menyeramkan, karena tidak ada orang tapi ada suara. Tapi perlu kita mengerti bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita secara audible dalam kasus tertentu. Dan dalam saat yang seperti itu, kita tidak perlu takut dengan menganggap bahwa itu adalah suara setan, sebab Tuhan dapat berbicara kepada kita. Tuhan adalah pencipta kita, dan Ia dapat berkomunikasi dengan kita dengan cara yang tidak kita duga. Ada satu hal di sini yang perlu kita mengerti, bahwa kemampuan untuk mendengar suara Tuhan tidak disebabkan karena kita hebat, tapi karena kasih karunia dan pilihan Tuhan. Sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara setiap hari, yaitu melalui Roh Kudus-Nya, melalui firman-Nya, dan melalui berbagai cara yang lain. Hanya masalahnya, seringkali kita tidak peka dan kita tidak mau belajar untuk menjadi peka pada suaranya, sehingga pada akhirnya suara Tuhan itu terabaikan dan tidak terperhatikan oleh kita. Seperti Samuel yang polos dan tulus, kita perlu belajar untuk mendengar bukan hanya dengan telinga fisik kita, tapi juga dengan hati kita yang polos dan tulus akan suara Tuhan. Terlalu sering kita terfokus dengan kesibukan dan kebisingan yang ada di dunia ini, sehingga kita sulit untuk mendengar Tuhan yang sedang berbicara secara khusus melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus-Nya kepada kita. Belajar mendengar suara Tuhan merupakan suatu proses penting yang memerlukan ketenangan, kesediaan hati, dan ketekunan. Dalam dunia yang begitu sibuk dan penuh dengan distraksi ini, kita perlu mengatur waktu khusus untuk memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, berdoa dan membaca firman-Nya. Dengan cara yang demikian kita dapat memfokuskan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dalam Yesaya 50 ayat 4 bagian B, di situ tertulis, setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan punya kerinduan untuk mempertajam pendengaran rohani kita setiap hari. Dan bukan hanya khusus di pagi hari, tapi kapan saja. Dalam pasal ini kita perhatikan, Samuel mendengar suara Tuhan di malam hari. Ketika Tuhan berbicara, ada beberapa aspek penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita perlu membuka hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang Tuhan katakan. Ini berarti bahwa kita perlu melepaskan semua prasangka dan pemikiran kita sendiri, dan semua ekspektasi kita perlu lepaskan.
sehingga kita dapat menerima dengan rendah hati apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Yang kedua, mendengar suara Tuhan memerlukan ketaatan dan kedisiplinan, seperti yang ditunjukkan oleh Samuel ketika Tuhan memanggil namanya. Ia memberikan jawaban yang penuh ketaatan dan kesediaan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita semua perlu belajar untuk taat dan melaksanakan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ketidaktaatan akan membuat kita menjadi tidak peka pada suaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan selalu bersekutu dengannya setiap hari dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Hubungan yang pribadi dengan Tuhan dan hati yang mau taat dan setia akan membuat kita semakin peka dan mengerti akan suaranya. Mari belajar terus mendengar suara Tuhan dan setia melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Tuhan, Engkau rindu berbicara kepada kami. Setiap hari Tuhan bersuara dalam hati kami. Lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, Engkau menyampaikan keinginan hati-Mu untuk kami kerjakan. Ampuni kami yang seringkali tidak peka dan lalai, tidak taat, tidak setia melakukan kehendak-Mu. Bersihkan hati kami Tuhan untuk kami mampu mendengar suara-Mu dan dengan rela selalu bersedia untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firman-Mu. Pertajam ya Tuhan kepekaan kami untuk mengenali akan suara-Mu. Kami berdoa malam hari ini, mohon perlindungan Tuhan dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa mohon kuasa Tuhan atas setiap yang sakit dan dalam pergumulan. Biarlah kuasa-Mu bekerja, memberikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang sempurna, dan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan yang hebat Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin peka terhadap suaranya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.